7, 6, 5, 3, 2, 1, 0, and liftoff. Semuanya, terima kasih yang sudah ngeklik video ini. Saya Hani Nur Fatona dan anggota kelompok 5 lainnya akan membahas tentang teori keseimbangan ekonomi makro konvensional. Walaupun pembahasan kali ini cukup berat, tapi saya yakin untuk teman-teman yang suka belajar dan kepo tentang ekonomi pasti akan menyimak videonya sampai akhir. Oke, biar durasinya itu gak terlalu panjang, kita langsung saja ke pembahasan. Diam! Kata AD merupakan singkatan dari kata aggregate demand atau permintaan agregat, atau merupakan tingkat pengeluaran yang akan dilakukan dalam ekonomi pada berbagai tingkat harga. Catatannya, permintaan agregat pada pembahasan kali ini berbeda dengan pengeluaran agregat. Mengapa demikian? Karena pada materi sebelumnya dijelaskan bahwa pengeluaran agregat dimisalkan atau diasumsikan bahwa harga tidak mengalami perubahan. Sedangkan pada materi kali ini diasumsikan bahwa harga mengalami perubahan. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, harga itu kan selalu berubah, baik mengalami kenaikan maupun penurunan. Sehingga permintaan agregat tidak sama dengan penawaran agregat. Kemudian kata AS merupakan ringkasan dari istilah aggregate supply atau penawaran agregat, atau merupakan penawaran barang dan jasa perusahaan dalam suatu negara pada tingkat harga tertentu. Tingkat harga tertentu yang dimaksud adalah harga itu bisa naik dan juga bisa turun. Kemudian kurva AS menerangkan tentang pendapatan nasional pada berbagai tingkat harga. Lalu analisis aggregate demand dan aggregate supply adalah keseimbangan ekonomi negara dengan harga mengalami perubahan. Perkenalkan, saya Salwa Wijayani akan membahas mengenai keseimbangan ekonomi makro agregat. Bila seluruh individu dijumlahkan secara horizontal menjadi industri, sehingga didapat kuantitas barang yang ditawarkan dalam suatu perekonomian, dan jumlah kuantitas barang yang diminta dalam suatu perekonomian, maka didapat kurva demand agregat dan kurva supply agregat dari industri A. Selanjutnya, bila kuantitas barang dan jasa masing-masing industri dikonversikan dalam satuan yang sama, katakan saja output nasional Y, maka didapatkan AD dan AS nasional. Secara garis sumbu vertikal menggambarkan harga-harga umum P, sedangkan sumbu horizontal menggambarkan output nasional Y. Pertama, keseimbangan pasar barang kurva IS. IS menyatakan investasi dan tabungan. Nah, IS itu merupakan singkatan dari investasi dan S adalah saving atau tabungan. Jadi keseimbangan dalam kurva IS itu keseimbangan antara investasi dan tabungan. Dalam konsep ekonomi makro,
kurva IS menunjukkan I sama dengan S. Akan tetapi dalam konsep ini ada faktor lain yang mempengaruhi investasi dan juga tabungan, yaitu tingkat suku bunga atau interest. Selanjutnya, definisi dari pasar barang. Nah, pasar barang adalah pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa, yang disebut juga dengan sektor real. Sedangkan pada kurva LM, keseimbangan yang terjadi pada pasar uang atau biasa disebut dengan sektor non-real. Jika sektor real ini merupakan sektor-sektor yang berhubungan dengan barang-barang real atau jasa-jasa real, sedangkan kalau sektor non-real adalah sektor-sektor keuangan, bisa dalam bidang perbankan atau lainnya. Lalu definisi dari kurva IS adalah kurva yang menghubungkan antara suku bunga dengan pendapatan nasional yang menunjukkan tingkat keseimbangan pada pasar barang. Selanjutnya terdapat pengenalan variabel. Yang pertama, C yaitu konsumsi dan Y pendapatan. C ini merupakan faktor dari Y, jadi konsumsi itu merupakan faktor dari pendapatan. Lanjut yang kedua, I besar itu dikenal sebagai investasi, dan I besar atau investasi merupakan faktor dari I kecil. Jadi investasi itu dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Kemudian yang ketiga, pendapatan konsepnya adalah Y sama dengan C plus S. Y adalah pendapatan, C itu konsumsi, dan S adalah tabungan. Jadi pendapatan yang didapat oleh sebuah negara itu digunakan untuk konsumsi dan sisanya adalah untuk simpanan atau tabungan. Yang kedua, pembahasan mengenai keseimbangan ekonomi pasar uang kurva LM. LM menyatakan likuiditas dan uang. Nah, konsep dasarnya adalah menunjukkan interaksi antara permintaan uang dan penawaran uang. Nah, permintaan uang itu dipengaruhi oleh faktor dari dalam perekonomian, sedangkan penawaran uang dipengaruhi faktor luar, atau artinya banyak uang yang beredar ditentukan oleh otoritas moneter. Kalau di Indonesia, otoritas moneternya adalah Bank Indonesia atau BI. Kurva LM itu menyatakan hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar uang. Nah, hubungannya dapat dilihat pada teori tingkat bunga, disebut juga teori preferensi likuiditas. Lalu, di mana M adalah jumlah uang yang beredar, P adalah tingkat harga atau tingkat suku bunga, dan M per P itu penawaran keseimbangan uang real. Selanjutnya, kurva LM mengilustrasikan bagaimana keseimbangan pada tingkat bunga itu tergantung pada tingkat pendapatan. Perkenalkan, nama saya Reni Nurrisnawati, nomor induk mahasiswa 195231226. Kurva ISLM menggambarkan keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang, dengan sumbu horizontal Y sebagai pendapatan nasional dan sumbu vertikal sebagai tingkatan bunga. Sedangkan kurva SAD menggambarkan keseimbangan pasar agregat dalam perekonomian, dengan sumbu horizontal Y sebagai pendapatan nasional dan sumbu vertikal P sebagai harga-harga umum. Dengan mewenangnya, pemerintah dapat menarik pajak dan menjadikannya sebagai tabungan pemerintah. Selain itu, dengan tabungannya yang besar, pemerintah mempunyai kemampuan yang besar sebagai pembeli. Katakanlah pemerintah menaikkan tabungannya dan pada saat yang sama menaikkan belanjaannya yang masuk ke dalam perekonomian. Di sini terdapat rumus Y sama dengan C plus S.
Jika kita jabarkan, Y sama dengan CG plus CH ditambah SG plus SH, di mana keterangannya Y adalah pendapatan nasional, CG adalah konsumsi pemerintah, CH adalah konsumsi rumah tangga, SG adalah tabungan pemerintah, dan SH adalah tabungan rumah tangga. 1. Kurva AS berslop positif rigiditas gaji. Pendapat Keynes yang dibangun dalam hal asumsi yang digunakan dalam kurva AS yang berslop positif dalam kenyataannya adalah yang pertama, yaitu pasar barang kompetitif dan harga-harga fleksibel. Kedua, gaji-gaji tidak fleksibel, dengan kata lain ada rigiditas atau kekakuan gaji nominal. 2. Kurva AS berslop horizontal rigiditas harga. Alternatif lain dari asumsi Keynes adalah dengan menggunakan asumsi rigiditas terjadi pada harga bukan pada gaji. Secara lengkap, asumsi alternatif ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga-harga tidak fleksibel. Yang kedua, pasar tenaga kerja kompetitif dan gaji-gaji fleksibel, dengan kata lain tidak ada rigiditas gaji atau kekakuan gaji. 3. Kurva AS berslop vertikal rigiditas output. Alternatif lain adalah dengan menggunakan asumsi rigiditas pada output, bukan pada gaji maupun pada harga. Kurva AS mempunyai slop yang vertikal pada saat seluruh kapasitas produksi perekonomian telah terpakai. Asumsi yang digunakan dalam kurva AS yang berslop vertikal antara lain yaitu, yang pertama, perekonomian berada pada keadaan kapasitas penuh, dengan kata lain ada rigiditas output. Yang kedua, harga-harga fleksibel dapat naik dan turun, dengan kata lain tidak ada rigiditas harga atau kekakuan harga.